Penyidik Reskrim Polres Sorong Selatan menyerahkan 1 dari 9 tersangka kasus penyerangan pos Koramil Kisor. Parade budaya dari beberapa suku di wilayah Papua Barat menghantar Keliopas Meidotka sebagai ketua DAP. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, penyidik Reskrim Polres Sorong Selatan menyerahkan 1 dari 9 tersangka kasus penyerangan pos Koramil Kisor yang menewaskan 4 anggota TNI AD. MK, tersangka dalam kasus ini diduga turut serta dalam pembunuhan anggota TNI. 1 dari 9 tersangka kasus penyerangan pos Koramil Kisor yang menewaskan 4 anggota TNI pada 2 September 2021 lalu. Senin siang tadi diserahkan kepada pihak kejaksaan. Proses tahap 2 tersangka dan barang bukti ini diserahkan langsung oleh tim penyidik Reskrim Polres Sorong Selatan. Proses tahap 2 tersangka kasus penyerangan pos Koramil Kisor ini berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Sorong. Tersangka MK diserahkan berikut berita acara, pemeriksaan dan sejumlah barang bukti kepada jaksa dan Kejaksaan Negeri Sorong. Dalam proses pemeriksaan BAP dan tersangka serta barang bukti di hadapan jaksa, tersangka MK mengaku turut serta melakukan penyerangan terhadap anggota TNI saat korban dalam keadaan tertidur dengan cara membacok korban. MK bersama hampir 20 orang lainnya yang merupakan kelompok Komite Nasional Papua Barat sebelumnya melakukan penyerangan, namun terlebih dahulu menggelar rapat persiapan sebelum melakukan penyerangan terhadap pos Koramil Kisor pada 2 September 2021 dini hari. MK mengakui terpaksa melakukan penyerangan karena telah diancam oleh salah seorang tersangka lainnya yang kini masih buron. Itu tanggal berapa? Bicara agak kuat sedikit ya supaya Bapak ini ada ini jadi. Itu dari tempat apa? Usaha sana dari usaha langsung Turun ke kampung. Oh, jadi yang kau lihat siapa? dan sempat saya lihat Silas, dia tahu senjata di meja. Jadi dia langsung dia katakan dia bahwa malam ini dia perlu serang pos. Nah, kalau tidak ada yang serang, berarti malam ini juga senjata ini yang saya kembali ke mahkamah. Dia tidak terlalu fokus untuk Dia masih lupa tadi ya. Kau kena di bagian apa? setahu saya Di situ, daerah sini ya. Terus habis itu orang itu sempat melakukan perlawanan atau tidak? Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong, Eko Nuryanto mengatakan, tersangka yang diserahkan didakwa dengan pasal berlapis, di mana dalam BAP yang diserahkan, tersangka turut serta dalam kasus tersebut. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dan atau pidana mati. Perkara pembunuhan anggota TNI yang dari Kisor Meibrat, hari ini kita terima tahap 1 orang atas nama inisial M. Jadi di sini sebagai orang yang turut serta dengan dakwaan pasal 345, 338, 170 dan 353 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya untuk 340-nya seumur hidup atau pidana mati. Usai pelimpahan tahap 2, tersangka kasus Kisor langsung dibawa ke Lapas 2 Teminabuan untuk dititipkan sambil menunggu jadwal persidangan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 68 rumah warga di Kampung KIB, Distrik Wendiboi, dan Kampung Isei, Distrik Raishei, Kabupaten Teluk Wendama, Papua Barat, terendam banjir yang berasal dari luapan Sungai Wendiboi. Inilah detik-detik terjadinya banjir yang diambil dari video amatir milik warga Kabupaten Teluk Wendama pada Senin 30 Mei 2022 dini hari. Terlihat sungai meluap setelah diguyur hujan sejak Minggu 29 Mei 2022 yang membawa material berupa kayu, batu, dan lumpur sehingga terjadi pendangkalan serta terhalang jembatan yang mengakibatkan air meluap dan masuk ke rumah-rumah warga dan jalan raya yang berada di sekitar bantaran kali. Tim SAR dari BPBD Teluk Wendama dibantu Basarnas melakukan evakuasi ke tempat yang aman bagi warga. Meski begitu, tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Kepala BPBD Teluk Wendama Aser Waroi
meminta kepada Presiden dan Kementerian terkait memberikan dana alokasi khusus untuk menangani bencana yang sering terjadi di Wondama, terutama pembangunan normalisasi tanggul, sehingga ketika musim hujan air tidak menggenangi dan masuk ke dalam rumah warga. Wondama Asir Waroi meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Presiden Republik Indonesia untuk memberikan dana DAK kebencanaan khusus untuk menangani kebencanaan di kabupaten kota yang selalu berdampak bencana ini. Kalau kami di daerah tidak punya uang yang cukup untuk bisa penanganan bencana, maka pemerintah pusat harus bisa melihat kami. Atas kejadian banjir kemarin, warga terdampak banjir langsung mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman. Salah satunya di kantor Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Rasiei. Dari Teluk Wondama, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, puluhan tenaga kesehatan dari 10 puskesmas dan RSUD Selebe Solo Kota Sorong Senin siang 30 Mei 2022 kembali mendatangi kantor Wali Kota Sorong untuk menuntut janji Wali Kota terkait pembayaran insentif COVID-19 dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP di tahun 2022. Puluhan tenaga kesehatan dari 10 puskesmas dan RSUD Selebe Solo Kota Sorong kembali mendatangi kantor Wali Kota Sorong, melakukan unjuk rasa dengan membawa berbagai spanduk yang isinya menuntut Pemda Kota Sorong untuk membayar insentif COVID-19 bulan November dan Desember tahun 2021 dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP di tahun 2022. Mereka menuntut janji Wali Kota Sorong ketika menggelar aksi pertama pada Selasa 24 Mei 2022 yang akan segera membayar insentif yang mereka tuntut, asalkan administrasi berupa absensi dan progres kerja mereka diserahkan untuk diverifikasi Dinas Kesehatan Kota Sorong. Kadis Dinas Kesehatan, Kadis BPKAD dan Sekda Kota Sorong dan penjabat berkompeten lainnya langsung menerima perwakilan nakes dan melakukan rapat dengan mereka di ruang anggrek kantor Wali Kota Sorong yang langsung dipimpin Sekda Kota Sorong Yakob Karet. Dikonfirmasi usai rapat tersebut, Sekda menegaskan pemerintah Kota Sorong telah menyiapkan anggaran 2 miliar rupiah untuk membayar tuntutan nakes tersebut, dengan perincian 1 miliar rupiah untuk nakes yang bekerja di 10 puskesmas dan 1 miliar lagi untuk pembayaran insentif nakes yang bekerja di Rumah Sakit Daerah Selebe Solo. Intinya tuntutan pembayaran insentif tersebut akan dikabulkan dengan syarat semua administrasi mereka saat di lapangan harus diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi. Hak normatif mereka itu akan diselesaikan. Cuma selama ini terjadi miss saja sebetulnya. Miss itu kenapa? Karena secara teknis telah dianggarkan untuk proses pembayarannya. Ya, tentunya proses pembayaran ini membutuhkan data ataupun dokumen pendukung. Ya, pendukung di lapangan. Sehingga pada rapat ini kami menjelaskan kepada teman-teman di Nakes bahwa akan menindaklanjuti perintah Bapak Wali Kota untuk diselesaikan. Tetapi syaratnya diberi waktu 1 minggu untuk mereka memvalidasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi mereka di lapangan. Selain itu, tenaga kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Selebe Solo dan dari 10 puskesmas di seluruh Kota Sorong datang berunjuk rasa ke kantor Wali Kota Sorong guna menuntut pembayaran insentif COVID-19 bulan November dan Desember 2021 yang belum dibayarkan, serta tunjangan kinerja atau TUKIN, seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yang besarannya telah diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015. Total insentif dan TPP tenaga kesehatan ini mencapai 2 miliar. Bahkan akibat aksi ini sejumlah pelayanan di rumah sakit tidak berjalan dengan baik. Meskipun berunjuk rasa menuntut hak mereka, para nakes menjamin pelayanan di puskesmas maupun RSUD Selebe Solo tetap berjalan seperti biasa. Usai mendapatkan penjelasan resmi, para pengunjuk rasa langsung membubarkan diri dengan tertib. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penipuan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi kasus tertinggi dan dominan yang ditangani oleh Dirkrimum Polda Papua Barat sampai dengan bulan Mei 2022. Hal ini disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat, Kombes Pol Novia Jaya kepada TVRI di ruang kerjanya.
Novia menjelaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan selama tahun 2022 yang telah 5 bulan berjalan sejak Januari sampai dengan bulan Mei. Kasus yang masuk dalam Polda Papua Barat melalui SPKT sebanyak 81 kasus, yaitu pengeroyokan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan dan didominasi kasus penipuan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari 81 kasus tersebut, Dirkrimum sudah bisa menyelesaikan sebanyak 35 kasus, meski secara persentase masih di angka 43%. Namun kasus-kasus tunggakan seperti tahun 2021 tetap dilanjutkan di tahun ini. Selama tahun 2022 ini, ya sudah 5 bulan ini berjalan dari Januari sampai bulan Mei sekarang ini, kasus yang kami tangani atau yang masuk ke dalam Polda yang dilaporkan melalui SPKT Polda sebanyak 80 kasus, ya 81 kasus yang sudah masuk di Polda ini. Macam-macam kasusnya, ada pengeroyokan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, ya. Yang didominasi ini adalah kasus-kasus yang kasusnya adalah penipuan yang paling banyak, ya. Dari kasus-kasus menonjol yang telah diselesaikan terkait masalah perempuan dan anak, ada 11 kasus yang kini sudah diproses di Polda. Lebih lanjut, Novia menyebutkan jika dilihat secara global, masalah perempuan dan anak di Papua Barat sangat memprihatinkan. Selama kurun waktu 5 bulan terakhir, Polda Papua Barat bersama jajaran Polres menerima laporan kasus sebanyak 121 kasus perempuan dan anak. Dari 121 kasus tersebut yang berhasil diselesaikan 42 kasus. Kita dari kasus-kasus yang menonjol yang sudah kita tangani, yang sudah selesaikan adalah kasusnya adalah kasus tentang perempuan dan anak. Itu ada 11 kasus, ya, 11 kasus yang sudah kita tangani, kita proses. Kemudian 11 kasus tersebut berasal dari kalau kita bicara secara global, ya, global ini Papua Barat ini memang ini kasus tentang perempuan dan anak ini sangat-sangat menonjol sekali, ya. Selama dalam kurun waktu 5 bulan ini, ya, Polda dan jajarannya Polres itu menerima laporan kasus sebanyak 121 kasus, ya, kasus tentang perempuan dan anak. Dirkrimum menjadi satu di antara tumpuhan Polri. Sebab itu jajaran yang berada di bawah masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diketahui bahwa di pertengahan tahun 2022, persentase Dirkrimum Polda Papua Barat dalam menyelesaikan kasus sudah 43%. Mereka pun optimis pada akhir tahun 2022 bisa melewati angka yang ditetapkan bersama Bareskrim Polri, yaitu 60%. Natalindo Kerewata, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, parade budaya dari beberapa suku di wilayah Papua Barat menghantar Cleopas Meidotga ke rumah adat mengawali prosesi pengukuhan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai. Sebagai penghormatan kepada pemimpin adat di wilayah 3 Doberai, beberapa suku dari Teluk Doreri, suku Arfak, Raja Ampat, dan juga dari wilayah Sorong Raya berkumpul untuk menjemput Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, Cleopas Meidotga. Selanjutnya iring-iringan dilakukan menggunakan beragam pakaian adat, alat musik, serta lagu dan tarian mengiringi Ketua Dewan Adat menuju rumah adat. Parade budaya yang dilakukan dengan tujuan memberi pesan kepada masyarakat di Papua Barat bahwa rumah adat di wilayah Doberai sudah dipimpin oleh ketua yang sah, yaitu Cleopas Meidotga.
Sesampainya di rumah adat, Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Papua Barat yang diantar oleh keluarga serta masyarakat Papua Barat diterima langsung oleh keturunan dari Kepala Suku Besar Keturunan Lodwig dan Baren Mandacan, ditandai dengan penyerahan manik-manik dan noken sebagai tanda bahwa Keliopas Medodga siap memimpin Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut berpesan, pemerintah harus membuka ruang adat untuk melindungi masyarakat adat. Selasa 31 Mei 2022, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut, mengukuhkan Keliopas Medodga sebagai Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberasi periode 2021-2026. Pengukuhan ditandai dengan pemakaian mahkota yang dilaksanakan di Rumah Adat Kantor Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai. Keliopas Medodga dalam sambutannya mengatakan, Papua Barat lebih khusus Manokwari adalah rumah kita bersama bagi seluruh suku dan budaya. Untuk itu semua harus bersama saling mendukung, terutama masyarakat adat yang mendiami daerah Papua Barat. Wilayah 3 Doberai mempunyai peranan penting dan sangat positif untuk melindungi masyarakat adat dan berbagai suku dan etnis di atas tanah ini. Karena Manokwari adalah rumah kita bersama. Manokwari adalah rumah kita bersama. Tidak ada perbedaan sini ya. Semua suku yang ada di Manokwari kita rangkul. Baik Papua maupun non Papua. Dengar baik-baik. Dapur kita bersama baru mendapat kehangatan dan cinta kasih. Untuk itu baru mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak yang mendiami tanah ini. Mari kita bersama mensyukuri rahmat Tuhan atas tanah ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau berikan tanah ini untuk kami sehingga kami memahami maksudmu. Ketua Umum Dewan Adat Papua dalam sambutannya mengatakan, kekosongan Ketua Dewan Adat sudah terisi, struktur sudah terbentuk, dan ketua sudah dikukuhkan. Jadi untuk acara adat kali ini tidak dilakukan pelantikan melainkan pengukuhan dengan acara adat. Oleh sebab itu, program strategis harus dibangun, karena masyarakat adat bukan objek, tetapi masyarakat adat adalah subjek. Adat harus diberikan ruang melindungi hak-hak masyarakat adat. Nah, oleh sebab itu kita hari ini banyak orang sampaikan struktur adat di Doberai itu kosong, tidak ada. Hari ini genap. Ya. Kepala sukunya sudah dibentuk. Hari ini dikukuhkan. Kita tidak dilantik, dikukuhkan. Kukuhkan itu artinya bahwa dia sudah punya. Tapi lupa pakai, kita kasih pakai kembali, kasih rapikan. Yang rusaknya kasih rapikan. Kami tidak lantik. Dan kembali kukuhkan apa yang dia punya, yang selama ini terlupakan. Itu yang kita tadi lakukan. Oleh sebab itu ada program-program strategis yang harus bangun secara real. Bagaimana pemerintah ini akan kerja? Masyarakat adat tidak bisa jadi objek dalam segala kompleksitas politik, digadaikan ke sana ke sini dan ke situ. Nah, tapi masyarakat adalah subjek dari sumber dari hukum itu sendiri. Dalam acara tersebut dihadiri perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari, Kepala Suku Papua dan juga Suku Nusantara, dan juga masyarakat adat di wilayah 3 Doberai.
Dengan dilantiknya Ketua Dewan Adat Papua di wilayah 3 Doberai, diharapkan merangkul semua masyarakat adat yang ada di wilayah Doberai untuk bersama maju membangun Papua Barat dengan melindungi hak-hak adat yang ada di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, akhir bulan Mei 2022, Pemda Kabupaten Manokwari Selatan gelar upacara peringati Hari Pendidikan Nasional. Meski peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas setiap tanggal 2 Mei dalam tahun berjalan, namun pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan pada Selasa pagi 31 Mei baru memperingatinya dengan upacara bersama di lapangan sepak bola Oransbari. Upacara diikuti oleh pelajar SD, SMP, dan SMA, serta para guru yang dipimpin oleh Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran. Turut hadir dalam upacara peringatan Hardiknas tahun 2022, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wempi Rengkung, pimpinan OPD, serta masyarakat. Bupati Markus Waran selaku inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan 3 hal penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat dalam upaya peningkatan pendidikan. Pesan 3 hal yang pertama kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan jajarannya, jangan lupa pendidikan secara utuh dari kampung sampai dengan kota. Terus memberikan perhatian khusus kepada pendidikan, sehingga kita terus mengangkat masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga pesan ini tentunya kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, lembaga DPR, seluruhnya. Satukan barisan, satukan langkah, satukan pendapat. Tinggalkan kepentingan ego masing-masing. Mari kita sama-sama terus mau meningkatkan pendidikan di daerah ini. Pesan kedua yang disampaikan Bupati yaitu kepada Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis agar bersama dengan para guru untuk benar-benar melakukan pengabdiannya dalam dunia pendidikan. Kepada Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan beserta seluruh Dewan Guru yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, dari jenjang SD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi swasta maupun negeri, mari terus mengabdi dengan baik, disiplin, khusus bagi para guru sekalian, dosen. Kalau bukan Anda sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, maka pendidikan ini akan tidak berkembang dan maju di daerah ini. Tetapi mari saya ajak, dengan keterbatasan kekurangan yang ada, kita terus mau mengabdi kepada sesama, tetapi juga kepada bangsa dan negara, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan, bagi semua jenjang pendidikan yang ada. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan pesannya yang ketiga kepada anak-anak peserta didik dari setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Manokwari Selatan, serta para orang tua untuk terus mengajak anak-anak bersekolah. Peserta didik juga diharapkan dapat mengikuti seluruh proses pendidikan dengan kekurangan yang ada, namun harus menghasilkan yang baik dan berkualitas demi tercapainya pendidikan yang bermutu serta sumber daya manusia yang handal di Kabupaten Manokwari Selatan. Pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan memberikan penghargaan kepada 5 orang guru yang telah mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik selama 30 tahun. Dan di tahun ini merupakan tahun terakhir menjadi tenaga pendidik alias pensiun. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Selasa 31 Mei, BPJS Kesehatan menyerahkan piagam kepada Pemda Manokwari Selatan sebagai bentuk penghargaan BPJS Kesehatan kepada Pemda Manokwari Selatan yang telah menjamin kesehatan masyarakatnya dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang mencakup 95%.
Sebagai bukti kepedulian pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam kesehatan masyarakat, kini kepesertaan masyarakat dari jumlah penduduknya 95% diantaranya telah menjadi peserta BPJS. Capaian prestasi ini membuat BPJS Kesehatan melalui Deputi BPJS Wilayah Papua dan Papua Barat Selasa pagi 31 Mei 2022 di sela-sela upacara peringati Hardiknas menyerahkan piagam penghargaan yang diterima oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wempi Rengkung. Asisten Deputi BPJS Wilayah Papua dan Papua Barat, Andi Budiono, menyampaikan penghargaan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan BPJS kepada Pemda Manokwari Selatan. Piagam penghargaan itu bukan sekedar masalah piagam, tapi itu sebetulnya jauh dari balik itu, di balik itu sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari Selatan dengan kami sebagai operator di Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Dan sebetulnya Kabupaten Manokwari Selatan ini justru itulah bentuk komitmen, kita mengapresiasi komitmen terhadap rakyatnya, masyarakatnya untuk menjamin kesehatannya. Karena tidak semua pemerintahan daerah untuk berkomitmen seperti ini. Dan Manokwari Selatan ini di Provinsi Papua Barat itu adalah kabupaten yang keempat. Dan sebetulnya untuk tingkat nasional juga secara provinsi, kalau melihatnya nasional provinsi Papua Barat itu sejajar dengan baru 4 dari mulai yang udah 95% itu Provinsi Aceh, Nangor Aceh Darussalam, DKI, kemudian Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Dari 33 provinsi, artinya kita di wilayah timur, Provinsi Papua Barat udah top 4 di tingkat nasional. Selain sebagai penghargaan, hal ini juga merupakan program strategis dari pemerintah pusat, yang mana ditargetkan pada tahun 2024, cakupan masing-masing daerah 98%. Namun Kabupaten Manokwari Selatan sendiri di tahun 2022 telah melewati capaian tersebut. Prestasi ini akan disandingkan secara nasional. Sementara itu, Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, pada kesempatan tersebut menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Pemda, sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dan Pemda wajib untuk memberikan jaminan kepada masyarakat. Jadi ini kadang sudah berjalan, namun datanya sudah oke, semua kita punya data by name, by address, sesuai dengan sistem kami yang kami sudah lakukan itu, sehingga kami sudah tahu. Sehingga kemarin kalau ada keluhan, sehingga ada beberapa catatan yang saya kasih, dan memang prinsip Bupati dan Wakil Bupati seperti itu. Kita tidak mau mendengar ada keluhan dari masyarakat, tapi dinas terkait itu yang kita panggil dan kita sampaikan. Perwakilan BPJS ini datang, saya bilang sabar dulu, nanti setelah kita evaluasi internal, dipanggil semua 6 distrik, keluhan yang ini benar apa enggak, ini akhirnya kita evaluasi, ternyata ada juga yang tidak benar, ada juga yang memang menjadi keluhan, kita tampung, dan hasilnya sebagaimana yang kita sama-sama lihat. Sehingga masyarakat di Mansel ini memang seperti itu. Untuk itu, terima kasih atas penilaian kinerja kami, dan ini tentunya Pak Wakil Bupati, kita tidak bangga ya, kita terus bekerja dan terus bekerja sampai titik darah penghabisan masa jabatan. Dengan diterimanya penghargaan dari BPJS Kesehatan atas pencapaian kepesertaan BPJS di Kabupaten Manokwari Selatan, kedepannya Pemda dapat berupaya agar seluruh masyarakat dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pemda Kabupaten Teluk Bintuni memprakarsai kegiatan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas progres Monitoring of Center Prevention atau MCP, pajak daerah dan aset daerah. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni Senin 30 Mei 2022 dihadiri Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu dan Forkopimda PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Awak, para kepala OPD serta tim KPK. Bupati saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan mengatakan kegiatan yang dilakukan sangat penting untuk diikuti dan diimplementasikan di seluruh OPD. Pasalnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan kejahatan serius yang menjadi musuh bersama, sehingga pencegahan terjadi KKN mesti dilakukan sedini mungkin. Oleh sebab itu, Bupati menilai salah satu program pencegahan korupsi yakni MCP yang digagas KPK sangat penting untuk dilaksanakan agar tujuan pencegahan korupsi bisa terwujud sesuai harapan. Harapan kami agar Bapak Ibu saudara sekalian pimpinan OPD dapat kita ikuti bersama-sama kesempatan yang baik ini agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tugas kita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentunya ini akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, terutama bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni, Tanah Sisar Matiti ini. Secara teknis, Bupati menyebutkan pencegahan yang dilakukan berbasis aplikasi MCP, seyogianya untuk memproteksi penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran. Oleh karena itu, Bupati mengatakan pengawasan oleh KPK melalui aplikasi MCP harus dilaksanakan oleh Pemda yang dimulai dari perencanaan. Fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang meliputi 8 area intervensi, yaitu meliputi perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan layanan satu pintu terpadu satu pintu, penguatan aparatur pengawal internal pemerintah atau APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. 8 area intervensi yang sudah disebutkan tadi merupakan titik paling rawan korupsi, memiliki serangkaian aksi pencegahan terintegrasi yang diimplementasikan dalam indikator dan sub-indikator harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan demi kemajuan dilakukan evaluasi oleh KPK secara berkala melalui aplikasi. Sementara itu, Kepala Satgas Ditkorsub Wilayah 5 KPK RI Dian Patria meminta kerjasama yang baik dengan Pemda Teluk Bintuni. Khususnya Patria berharap agar Pemda Teluk Bintuni bisa memanfaatkan peran dan fungsi KPK agar tidak terjerat hukum. Sebagai mitra penghubung, Patria mengungkapkan KPK siap membantu Pemda Teluk Bintuni guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan. Jadi manfaatkan kami, gunakan kami untuk peran-peran koordinasi khususnya semaksimal mungkin. Biasanya yang kami temukan, yang terjadi di lapangan itu terkait dengan ego sektoral, sulit koordinasi antar OPD, ya, atau dengan provinsi, dengan kabupaten, atau instansi vertikal, kurang ngobrol, kurang ngopi-ngopi lah. Nah, situ kami hadir di tengah-tengah. Bagaimana memaksimalkan tata kelola yang ada di Pemda, perencanaan penganggaran, aset, pajak, gunakan kami semaksimal mungkin. Untuk diketahui, setelah kegiatan rakor tersebut, selanjutnya dilakukan aksi turun lapangan yang dipimpin KPK untuk mengecek seputar tunggakan pajak dan aset bermasalah. Berdasarkan informasi yang diterima TVRI, sejumlah tempat yang didatangi KPK salah satunya adalah Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.